Pemirsa, siapa yang tak kenal Sri Mulat? Grup lawak yang memulai karirnya dari panggung hiburan rakyat di pasar malam hingga akhirnya masuk di televisi. Dan untuk mengenang grup ini, sebuah sekolah di Mojokerto, Jawa Timur memamerkan wayang golek dengan lakon personil grup dari generasi awal berdirinya Sri Mulat. Kali ini Monica Gracia dan juru kamera Mahmud Fauzi akan mengajak kita untuk bernostalgia ke Museum Sri Mulat. Siapa yang tidak kenal dengan grup lawak legendaris Indonesia, Sri Mulat? Grup legendaris yang sudah ada sejak tahun 1950 ini memang legendaris dan terkenal, paling banyak anggotanya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Museum Temporary milik SMA Negeri 1 Suko Mojokerto yang bekerja sama dengan Museum Gubuk Wayang yang ada di Mojokerto untuk belajar mengetahui sejarah dari Sri Mulat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Eko yang merupakan pengurus dari museum ini. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Pak mungkin bisa menghadap ke sana Pak. Pak mungkin bisa dijelaskan juga sambil belajar. Sebenarnya apa yang menjadi alasan untuk memilih Sri Mulat di museum ini? Iya, terus terang aja Sri Mulat itu sudah menjadi bagian dari budaya. Berbicara tentang dunia komedi tidak lepas dari Sri Mulat. Nah, sekarang itu lagi in-nya itu teman-teman komedian-komedian yang stand up komedi itu. Nah, itu sudah dari dulu Sri Mulat sudah melakukan itu semua gitu loh. Yang akhirnya ada sebuah proses sekarang itu lagi in kan gitu. Lah, ini kenapa kita masuk ke sekolahan-sekolahan. Ini memang salah satu tim Gubuk Wayang, Museum Gubuk Wayang itu harus bisa memberikan yang terbaik kepada generasi muda. Nah, kita itu sulit akan memisahkan generasi muda dengan gadgetnya. Dipisahkan sulit sekali, gitu loh ya. Lah, terus bagaimana? Nah, ada sebuah perencanaan dengan teman-teman tim Museum Gubuk Wayang yang akhirnya kita harus jemput bola. Alhamdulillah ditemukan dengan beliaunya. Ya, ini salah satu kepala sekolah SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Akhirnya diberikan izin, yang akhirnya ada deal-deal ya. Mungkin Mbak bisa ngomong-ngomong, tanya-tanya tentang persoalan Sri Mulat, masuknya Museum Sri Mulat di SMA Negeri 1 Suko Mojokerto ini. Monggo, ini beliaunya. Oh ya Pak, sekalian sebelumnya saya juga ingin belajar. Ini kan Sri Mulat sendiri sudah ada sejak tahun 1950, anggotanya juga paling banyak. Ada beberapa anggota yang mungkin saya tahu seperti Tesi, Tarsan. Nah, ini ada yang menarik Pak, di depan ada Raden Ayu Pak ya. Raden Ayu Sri Mulat. Raden Ayu Sri Mulat. Saya ingin belajar, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan. Selain ada wayang golek, di sini juga ada beberapa peninggalan dari Sri Mulat Pak ya. Bisa diceritakan sedikit Pak sejarah tentang Raden Ayu ini? Perjalanan Raden Ayu Sri Mulat ini, mereka atau beliaunya ini adalah salah satu keluarga ya, keraton Surakarta. Lah, mereka itu tidak harus hidupnya seperti saudara-saudaranya atau di lingkungannya. Mereka punya obsesi sendiri yang harus dia keluar di keningratan itu. Akhirnya keluar. Dari proses perjalanan itu mereka ikut wayang kulit, nyinden dan sebagainya, yang akhirnya wayang orang dan sebagainya, terus jadi penyanyi keroncong dan sebagainya, yang akhirnya proses dia mendirikan yang namanya orkes keroncong. Ya, orkes keroncong bla 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 bla, yang akhirnya ketemu sama beliaunya Pak Teguh, yang itu terus mendirikan dari pasar malam ke pasar malam dan sebagainya. Hiburan rakyat. Ya, hiburan rakyat. Mereka itu selalu berpikir untuk melakukan sesuatu kepada rakyat-rakyat itu. Bahasanya itu nyenengake jadi. Iya Pak.
Oke Pak, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak sambil jalan-jalan ke sana karena rugi sekali saat kita berjalan-jalan di Museum Wayang ini banyak sekali tokoh-tokoh Sri Mulat seperti yang ada di sebelah kiri saya, ada Gepeng, ada juga Asmuni yang memang terkenal asli Mojokerto. Pak, kalau misalnya boleh dijelaskan sedikit juga Pak sambil jalan-jalan untuk pembuatan dari wayang golek ini sendiri, apakah saat pembuatan museum ini ada atau sebelumnya memang sudah ada Pak wayang-wayang golek ini dan apakah bisa dimainkan? Sebetulnya wayang golek Sri Mulat ini sebetulnya ada proses Mbak. Jadi pada waktu kita punya ide itu proses sudah mulai jalan untuk pembuatan bonekanya. Nah nanti itu ada launching dengan orang-orang termasuk pemain-pemain yang masih ada itu dimainkan, bisa dimainkan. Ada dalang khusus memang. Ya ini saya juga penasaran nih Pak, siapa sih yang nggak tahu tentang Tesi Pak ya? Di sini juga ada miniaturnya, ada fotonya, ada kasetnya, bahkan juga ada iklan sabun colek yang pernah dia bintangi. Nah, untuk lebih lengkapnya juga kali ini saya sudah bersama dengan Pak Nur Hidayat yang merupakan kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Soko ini. Halo Pak. Pak, mungkin bisa sekalian dijelaskan bagaimana sih Pak mengajak para siswa untuk mau diajak, diedukasikan mengenai kebudayaan yang mungkin saat ini sudah mulai luntur dengan era digital Pak. Seperti apa nih? Nah, ini memang suatu kesempatan yang sangat bagus bagi kami untuk mengenalkan salah satu bentuk literasi, dalam ini literasi budaya kepada anak-anak. Seperti yang diturunkan tadi bahwa Sri Mulat merupakan bagian dari budaya bangsa yang tidak bisa kita lepaskan. Karena itu ini merupakan sarana yang sangat bagus untuk mengenalkan wayang. Dalam hal ini yang ditokohkan adalah tokoh-tokoh Sri Mulat kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengenal, oh dulu ada sandiwara dalam yang bernama Sri Mulat gitu. Sehingga kalau sekarang anak-anak sudah mungkin nggak mengenal lagi, tapi dengan adanya museum ini anak bisa mengenal. Sebetulnya ada juga ini lagu yang khusus. Jadi lagu apa Pak namanya? Ini nggak disetel, kenapa Pak? Ini lagu apa nih Pak yang menjadi ciri khas dari Sri Mulat? Saya aja belum tahu, ini benar-benar teredukasi di sini. Apa Pak lagu khas Sri Mulat? Oh iya, benar. Pak, oh ya mungkin juga bisa dijelaskan sebenarnya apa yang ingin ditampilkan dari SMA Negeri 1 Soko ini dengan bekerjasama dengan museum sendiri Pak, khususnya untuk wayang. Apakah memang dikhususkan ingin siswa ini tidak melupakan budaya gitu Pak, atau seperti apa sebenarnya? Memang begitu, memang supaya anak tidak lupa pada budaya bangsanya, itu yang pertama. Nah kemudian ini juga anak-anak bisa mengapresiasi bentuk-bentuk peninggalan-peninggalan budaya yang ada. Nah kebetulan tema yang kita tampilkan untuk 6 bulan pertama ini adalah Sri Mulat. Nanti akan kita ganti, jadi satu semester itu akan kita ganti dengan tema yang lain. Nah, jadi memang tidak ada salahnya jika Anda ingin belajar mengenai kebudayaan khususnya Sri Mulat ini, Anda bisa mengunjungi SMA Negeri 1 Soko Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Monica Gracia, Mahmud Fauzi, Metro TV.